IRGC 9 tentara Iran tewas dalam bentrokan dengan AL Amerika di Teluk Persia. Korps Pengawal Revolusi Iran mengatakan 9 tentara tewas dalam bentrokan langsung dengan Angkatan Laut di perairan Teluk Persia. Bentrokan itu sendiri terjadi pada awal bulan November. Kantor berita Mehr, Senin 22 November 2021 mengutip Komandan Angkatan Laut Iran Ali Reza Tangsiri yang mengatakan bahwa bentrokan itu terjadi di Teluk Persia tanpa menyebutkan waktunya, lapor Anadolu News Agency. Tangsiri mengatakan bentrokan itu mengakibatkan tewasnya 9 tentara IRGC tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Komandan Angkatan Laut Iran itu menunjukkan bahwa ada banyak bentrokan langsung antara pasukan Angkatan Laut Iran dan Amerika Serikat. Kami telah melancarkan 9 serangan terhadap para martir kami yang gugur, katanya tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Tidak ada komentar dari otoritas Amerika Serikat atas pernyataan Iran. Di awal bulan ini, Iran mengaku bahwa IRGC telah menggagalkan upaya pasukan Amerika Serikat untuk mencegat sebuah kapal tanker minyak di Laut Oman. IRGC berhasil menguasai kapal tanker tersebut dalam operasi militer yang menggunakan helikopter. Iran menuding Amerika Serikat merupakan menyita kapal tanker itu dan memindahkan minyak yang dibawanya ke kapal lain untuk kemudian dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Iran juga telah merilis rekaman terbaru dari pertemuan panas antara kapal IRGC dan kapal perang Amerika Serikat di Laut Oman. Dalam video itu terlihat pasukan IRGC menaiki Southeast, kapal tanker minyak yang diduga digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mencuri minyak Iran. Tampak di video itu sekitar selusin kapal kecil, mungkin kapal cepat IRGC, terlihat mengikuti dan mengintari kapal perusak kelas Iceberg Angkatan Laut Amerika Serikat, yakni USS The Sullivan atau USS Missile P. Murphy, yang keduanya beroperasi di wilayah tersebut. Nyalinya gede, Iran ngotot bertahan, desak Amerika terima kenyataan dan cabut sanksi nuklir. Teheran mensyaratkan siap untuk terus bertahan dari sanksi Amerika jika pembicaraan nuklir Wina tidak memenuhi harapannya. Amerika Serikat harus menerima kenyataan dan setuju untuk mencabut sanksinya terhadap Iran selama pembicaraan nuklir minggu depan di Wina, menurut negosiator utama Teheran. Dikutip dari Al Jazeera, Selasa 23 November 2021, perwakilan Iran dan penandatanganan lain dari Kesepakatan Nuklir 2015 akan berada di Austria mulai 29 November untuk mencoba memulihkan rencana aksi komprehensif gabungan atau JCPOA yang ditinggalkan Amerika Serikat pada 2018. Iran, China, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman akan melanjutkan 6 putaran pembicaraan yang dihentikan pada Juni untuk memungkinkan Presiden baru Iran, Ebrahim Raisi, membentuk pemerintahannya. Seperti sebelumnya, Amerika Serikat akan berpartisipasi secara tidak langsung dalam negosiasi yang jika berhasil akan membuat sanksi keras Amerika Serikat terhadap Iran dicabut dan membawa Iran kembali ke kepatuhan penuh terhadap ketentuan perjanjian. Iran sebelumnya mengatakan siap untuk kesepakatan yang baik di Wina, tetapi Amerika Serikat harus menerima tanggung jawab untuk mengingkari JCPOA, mencabut semua sanksi yang diberlakukan sejak 2018 sekaligus dan menjamin tidak akan meninggalkan kesepakatan lagi. Namun Amerika Serikat mengatakan pihaknya siap untuk mencabut sanksi, tidak konsisten dengan kesepakatan itu, menandakan pihaknya ingin mempertahankan beberapa sanksi hak asasi manusia dan terorisme yang diberlakukan selama 3 tahun terakhir. Ia juga mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis karena program nuklir Iran terus maju. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, diperkirakan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri baru Iran, Hossein Amirabdollahian, di Teheran untuk pertama kalinya pada hari Selasa. Grossi diperkirakan akan membahas pemantauan IAEA di Iran yang telah dibatasi sebagai bagian dari tanggapan negara itu terhadap penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir dan sebagai tanggapan atas pembunuhan seorang ilmuwan nuklir terkemuka dan beberapa serangan di situs nuklir. Iran menjalankan serangan itu kepada Israel. Berikut adalah tanya jawab dengan Ali Bagheri Kani, Wakil Menteri Luar Negeri Iran yang akan memimpin tim perundingan Iran di ibu kota Austria. Dalam bahasa tertulis kepada Al Jazeera, ia membahas posisi Iran dalam pembicaraan tentang sanksi dan kemajuan nuklir kawasan dan apa yang diharapkan dari penandatanganan Eropa. Berikut transkrip pertanyaan dan jawaban antara Al Jazeera dan Ali Bagheri Kani yang disadur. Tampaknya Iran dan Amerika Serikat telah mengadopsi posisi yang saling bertentangan sebelum pembicaraan Wina, terutama dalam hal ruang lingkup dan cara mencabut sanksi. Mempertimbangkan situasi saat ini, apa penilaian Anda tentang kemungkinan mencapai kesepakatan yang baik? Kata Al Jazeera. Al Bagheri pun menjawab,
Dipercaya secara luas bahwa Amerika Serikat dengan menarik diri dari JCPOA melanggar kesepakatan secara terang-terang dan melanggar resolusi 2231 DKPBB secara mencolok. Namun Iran setelah mengatasi apa yang disebut kampanye tekanan maksimum, duduk di meja perundingan dengan kesiapan penuh, kapasitas, dan komitmen total terhadap kesepakatan 2015. Itulah sebabnya orang Amerika sambil melakukan penipuan, mencoba mengeksploitasi lingkungan politik dan media untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi itu tidak menguntungkan mereka. Mereka harus menerima kenyataan dan mematuhi semua komitmen mereka. Lalu Al Jazeera bertanya lagi, Anda baru-baru ini mengatakan kami tidak memiliki negosiasi nuklir di Wina karena persyaratan JCPOA sebelumnya telah disepakati. Apakah ini berarti bahwa Iran dapat membalikan langkahnya untuk memajukan program nuklirnya dan membatasi inspeksi IAEA tanpa memerlukan pembicaraan? Apa yang akan terjadi pada kelompok kerja yang dibentuk selama putaran pembicaraan sebelumnya di Wina untuk membahas masalah nuklir? Baghdadi pun menjawab, Iran melanjutkan kegiatan nuklirnya secara sah dalam kerangka yang ditetapkan dalam paragraf 26 dan 36 JCPOA. Alasan dibaliknya telah dijelaskan sebelumnya dalam teks kesepakatan nuklir. Sampai pihak yang melanggar dan tidak patuh pada kesepakatan itu tidak menunjukkan dalam praktiknya komitmen terhadap JCPOA. Tidak ada alasan bagi Iran untuk meninggalkan hak dan haknya yang dijamin oleh kesepakatan itu. Semuanya jelas dan tidak ada yang ambigu tentang kesepakatan nuklir untuk dinegosiasikan. AS dan UE harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kemauan politik untuk mengimplementasikan apa yang mereka sepakati pada tahun 2015. Mereka harus mengatasi pertimbangan domestik untuk menyelesaikan ini. Al Jazeera, Iran telah berulang kali menekankan tidak akan membahas program rudal atau pengaruh regionalnya selama pembicaraan Wina. Jika kesepakatan tercapai di Wina, apakah Iran akan bersedia membahas masalah ini setelahnya? Baghdadi menjawab, negara-negara di kawasan adalah yang harus membuat keputusan tentang isu-isu kawasan. Adanya campur tangan dari luar daerah tidak akan mendatangkan keuntungan bagi pihak manapun. Pengalaman intervensi asing dari luar kawasan di Irak dan Afghanistan menunjukkan bahwa pembunuhan, genosida, perusakan infrastruktur, penyebaran terorisme, serta penanaman dan perdagangan narkotika telah menjadi hasil utama intervensi dan manipulasi kekuatan asing selama ini. 2 dekade, kehadiran dan campur tangan mereka lah yang menghambat dialog konstruktif.